يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita semua dapat berkumpul, bermuajahah dalam majlis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan, dalam keberkahan, sehingga dalam Ramadan ini kita mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama terkait dengan keutamaan dari sholat berjamaah. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang disampaikan dari Abu Hurairah dalam hadis yang sahih, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Setiap kita pasti ingin dicintai oleh Allah. Maka pertanyaan sahabat tersebut, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawaban Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Dalam artian kita menjalankan salat tidak dinanti-nanti. Hal ini menjadikan satu pedoman bagi kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Rangkaian salat 5 waktu harus kita jaga, kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Ketika berjamaah di masjid tentu akan tepat waktu. Hal ini tentunya dengan keutamaan berjamaah kita pahami bersama. As-salatul jama'atu afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Maka ketika kita salat sendiri, kita pahalanya 1. Hal yang utama yang harus kita perhatikan terkait dengan salat ini, Allah mengingatkan, alladzina hum ala salatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga salatnya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan ancaman jelas bagi orang yang lalai dalam sholat, baik itu waktunya ataupun dalam pelaksanaannya kita tidak khusyuk, bisa jadi kita termasuk orang yang fawailul lil musallin, orang yang celaka karena lalai dalam menjalankan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Maka jamaah sekalian, terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Suatu ketika Abdullah Ummi Maktum, seorang yang buta, yang tidak bisa melihat, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku seorang yang tidak melihat. Kalau aku tidak berjamaah, apakah diperbolehkan? Maka Rasulullah hanya menjawab, apakah engkau mendengar suara azan? Jawab Abdullah Ummi Maktum, aku mendengar. Maka itu tentu berkewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan pahalanya tentu dengan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Dan ancaman bagi orang-orang yang dia sangat berat untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat Isya dan sholat subuh, maka dikategorikan na'udzubillah kita termasuk orang yang munafik ketika kita berat untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu dikategorikan athqalul sholah alal munafikin as-sholatul fajri wa sholatul isya. Sangat berat bagi orang munafik itu melaksanakan sholat maghrib dan sholat Isya dan sholat subuh di masjid terutama. Maka mari kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Kita berazam tidak meninggalkan sholat secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, dan kita rangkai dengan melaksanakan sholat sunnah rawatibnya, sehingga mudah-mudahan
apa yang menjadi kekurangan dalam sholat wajib itu bisa tertambal dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, dan pahalanya bagi orang yang istiqomah melaksanakan secara konsisten, maka insya Allah akan dibuatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak di akhirat. Segitu saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.